Jadi saudara rahimahullah, kita benar-benar sudah menyaksikan alamatus sa'ah yang satu ini, tanda sudah dekatnya kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid." Tidak akan tiba hari kiamat hingga manusia saling berbangga-bangga dengan masjidnya. Dalam riwayat An-Nasa'i juga Ibnu Majah dari beliau juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ati ay yatabaha an-nasu fil masajid." Di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia saling berbangga-bangga dengan masjid. Sedangkan Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Anas mengatakan berbangga-bangga dengannya, kemudian tidak memakmurkannya, mengisinya dengan berbagai macam ibadah kecuali sedikit saja, maka makna dari berbangga-bangga dengannya adalah hanya memperhatikan hiasan dekorasinya saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh kalian akan menghiasinya masjid sebagaimana dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, yakni menghiasi tempat ibadah mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang menghiasi masjid karena hal itu bisa menghilangkan konsentrasi kekhusyuan bagi jamaah yang sedang melakukan salat. Umar berkata ketika memerintahkan untuk melakukan renovasi pembangunan Masjid Nabawi, "Akinnan nasa minal matar wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fataftinan nas." Tutupilah orang-orang dari air hujan. Artinya renov ini dengan maksud ya, lindungilah orang-orang dari air hujan dan janganlah kalian menghiasinya dengan warna merah atau warna kuning sehingga orang-orang terganggu dengannya. Semoga Allah merahmati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena terbukti orang-orang tidak memegang wasiatnya. Mereka bukan saja memberikan warna merah dan warna kuning, akan tetapi mereka menghiasinya sebagaimana mereka menghiasi pakaian. Para raja juga para khalifah berbangga-bangga membangun masjid dan menghiasinya hingga mereka melakukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Masjid-masjid itu tetap tegak sampai saat ini, sebagaimana terdapat di Syam, di Mesir, di negeri-negeri Maghrib, Maroko, Andalusia dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini kaum muslimin senantiasa berbangga-bangga dengan menghiasi masjidnya. Tidak diragukan lagi bahwa menghiasi masjid merupakan ciri sikap boros, sikap tabdzir, sedangkan meramaikannya hanyalah dengan melakukan ketaatan dan zikir kepada Allah di dalamnya. Artinya meramaikan itu tidak memerlukan ongkos yang besar. Yang penting adalah kemauan dari umat untuk menghadiri, meramaikan, memakmurkan masjid. Cukuplah bagi manusia membuat sesuatu yang dapat melindunginya dari panas, dari dingin, dan dari hujan. Telah datang ancaman dengan kehancuran ketika masjid dihiasi dan Al-Quran diperindah, didekorasi dengan berbagai corak. Imam Al-Hakim rahimahullah dan At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Idza zawwaqtum masajidakum wa halliyatum masahifakum faddimaru alaikum." Jika kalian menghiasi masjid-masjid kalian dan mushaf-mushaf kalian, maka kehancuranlah yang akan menimpa kalian. Al-Munawi rahimahullah berkata, menghiasi masjid dan mushaf adalah sesuatu yang terlarang karena hal itu bisa menyibukkan hati dan menghilangkan kekhusyuan dan bertadabbur dan hadirnya hati dengan mengingat Allah Ta'ala. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menghiasi masjid walaupun Ka'bah dengan emas atau perak
diharamkan secara mutlak. Adapun dengan selain keduanya, hukumnya adalah makruh. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita benar-benar sudah menyaksikan alamatus sa'ah yang satu ini, tanda sudah dekatnya kiamat yang satu ini, yaitu yatabahan nasu fil masajid. Manusia merasa bangga dengan masjidnya dalam pengertian fisikal, dalam pengertian dekorasinya, hiasan-hiasannya. Namun sayang, semangat utamanya yaitu memakmurkan masjid sepertinya terabaikan. Apalagi sekarang ketika fitnah di akhir zaman ini semakin merebak, apalagi fitnah yang kita tahu sekarang ini sampai ke tingkat umat berpikir harus merubah tata cara salat berjamaahnya. La haula wala quwata illa billah. Padahal pesan-pesan Nabi tentang perkara ini begitu jelas. Nabi mengatakan, jangan kalian biarkan ada celah-celah di antara kalian. Jika kalian biarkan celah-celah itu, maka syaitan akan bercokol di situ. Tetapi justru sebahagian umat hari ini merasa tenang saja, merasa ringan saja melanggar pesan Nabi ini dengan alasan duniawi, yaitu alasan kesehatan, alasan pemeliharaan diri, penjagaan diri dari ancaman virus yang tidak terlihat. Padahal syaitan juga tidak terlihat. Dan Nabi jelas mengatakan celah itu menjadi tempat syaitan. Dan Nabi tidak pernah berdusta. Sementara mereka yang mengancam kalau kita berdekat-dekat akan terjadi penularan virus, apa mereka senantiasa benar ucapan-ucapannya. Jadi saudaraku rahimakumullah, di sini efek yang sudah terjadi sudah lebih jauh lagi, di mana di satu sisi sebagian umat merasa bangga dengan dekorasi, dengan hiasan, dengan bangunan fisik masjid, sementara bukan saja memakmurkannya sudah mengalami gangguan atau degradasi, dekadensi, tapi bahkan sudah terjadi perubahan tata cara sholat berjamaah itu sendiri, dan itu tidak dianggap terlalu bermasalah, asalkan ada mafsadat maslahahnya, seolah demikian. Padahal kita harus yakin bahwa tidak ada satupun sunnah Nabi yang akan mencelakakan manusia, tidak ada. Karenanya saudaraku rahimakumullah, marilah kita menjadi umat yang benar-benar memakmurkan masjid-masjid kita dalam pengertian yang sebenar-benarnya, dan kita tidak tertipu, tidak teralihkan perhatian kita untuk lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya maddi, physical, material dari bangunan masjid kita, tempat ibadah kita, dari mushaf kita. Tapi yang lebih utama adalah menghidupkan tilawah, menghidupkan tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara iman Islam kita, memelihara semangat ihya'us sunnah kita di tengah era penuh fitnah ini, yang memang musuh-musuh Allah menyengaja menjauhkan umat ini dari sunnatun Nabi, dari al-Islam secara umum, dan mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh istiqamah, sekalipun sikap istiqamah itu kadang-kala ditertawakan, dibully, diejek, memang demikianlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan kesabaran kita, keistiqamahan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.